Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Sabat bagi seluruh anggota jemaat Redlands Indonesian Seventh-day Adventist Fellowship dan para pemirsa, baik di rumah-rumah, bahkan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan sebab pada hari Sabat ini, 25 April 2020, kita masih boleh berbakti, boleh menyembah Allah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sabat ini kita akan membahas khotbah yang berjudul kesembuhan dan keselamatan, atau kesembuhan sempurna baik roh, jiwa, dan tubuh. Seperti yang menjadi pengharapan dan doa dari Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 disebutkan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kekasih, pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, telah menyatakan bahwa COVID-19 itu sebagai sebuah pandemi. Penyakit akibat virus corona ini telah melanda waktu itu 114 negara dan menewaskan lebih dari 4.000 orang. Pandemi menurut WHO adalah penyebaran penyakit baru di seluruh dunia. Dan populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi. Saya membaca dalam kompas.com update virus corona di dunia 1 April 2020 yang baru ini. Di 201 negara ada 854.000 sekian kasus. Dan yang dapat disembuhkan 176.908, dan yang mati hanya 42.000 sekian. Ini menunjukkan saudara-saudara, benar-benar penyakit baru ini, pandemi ini menyeluruh di seluruh dunia. Dan apakah artinya semuanya ini, saudaraku? Saudara, pandemi, penyakit sampar, wabah, pestilence, ini merupakan tanda akhir zaman. Tuhan Yesus mau datang. Lukas 21 ayat 11 bagian B dan ayat 28. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan akan segera datang. Ada cerita yang diceritakan dalam Lukas 7 ayat 1-5 tentang seorang pria, maksudnya seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara dengan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi di Kapernaum kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang pada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Katanya, perwira itu layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Rupanya dia donatur untuk membantu orang-orang Yahudi di kota itu. Dan pada saat itu mereka datang membawa mereka punya berita mengagungkan manusia. Dia adalah seorang yang hebat. Tapi memang dia seorang yang hebat. Jadi pertama dia menyuruh tua-tua Yahudi. Tapi yang kedua, dia sendiri yang datang bertemu dengan Yesus. Matius
8 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan Yesus, hambaku terbaring di rumah saya karena dia lumpuh dan ia sangat menderita." Betapa besar kepeduliannya. Dia peduli terhadap sesama manusia. Dia peduli terhadap bangsa lain. Dia peduli terhadap orang Yahudi. Dia peduli terhadap hambanya yang sakit keras. Saudaraku yang kekasih, mendengar permohonan ini, Yesus berkata kepada perwira itu, Matius 8 ayat 7 dan 8. "Aku akan datang menyembuhkannya." Spontan Yesus memberi jawaban, dia akan pergi ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hamba perwira itu. Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dengan kerendahan hati dan iman yang luar biasa, sosok perwira Kapernaum ini menyatakan di hadapan Yesus. Dan Yesus juga merasa heran. Lalu dia mengatakan dalam Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perwira Roma ini yang bertugas teritori di Kapernaum, dia seorang Roma yang mengerti akan orang Yahudi, membantu orang Yahudi. Dan dengan demikian dia memiliki iman kepada pemimpin mereka yang dia anggap pemimpin ialah Yesus Kristus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," kata Yesus, "iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman yang besar dari perwira ini membawa kesembuhan fisik hambanya dan keselamatan jiwa perwira itu. Dan dua berkat yang terjadi pada saat ini. Dan Yesus mengatakan bahwa benar-benar iman yang besar dari seorang perwira di Kapernaum ini membawa kesembuhan fisik hambanya dan keselamatan jiwa perwira itu sendiri. Saudaraku, Matius 8 ayat 11 dan 13. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Mereka diselamatkan. Jadi bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua bangsa akan duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan surga. Lalu Yesus mengatakan ayat 13, "Pulanglah dan jadilah seperti yang kau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Segera setelah dia katakan, "Pulanglah, jadilah seperti yang kau percaya," saat itu juga hambanya sembuh. Suatu keajaiban yang luar biasa yang terjadi karena terjadi kesembuhan dari hamba perwira ini. Dan perwira ini dinyatakan karena imannya yang sejati, dia dinyatakan keselamatan. Dan dia akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Di dalam kata-kata inspirasi dari The Desire of Ages halaman 318 disebutkan, "Why souls in the hidden darkness accept His grace, now many there in Christians land, upon whom the light shines only to be disregarded." Sementara jiwa-jiwa dalam kegelapan, kekafiran, menerima rahmat Allah. Sekarang banyak di sana, di tanah orang-orang Kristen yang atasnya terang yang datang,
hanya bersinar untuk diabaikan. Banyak umat manusia yang mengabaikan rahmat Allah. Tapi perwira ini, dia menunjukkan bahwa dia satu-satunya memiliki iman yang sejati, menerima rahmat Allah, kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani dia alami pada hari itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keselamatan jiwa dan kesehatan tubuh berasal dari Yesus Kristus. Kesembuhan rohani atau keselamatan jiwa, kesembuhan jasmani atau kesehatan tubuh, keduanya hanya berasal dari Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur, Mazmur 103 ayat 3. Dia atau Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia mengampuni kesalahanmu. Dia memberikan kesembuhan jiwa, keselamatan jiwa. Dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia memberikan kesembuhan, kesehatan tubuh dan jiwa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal utama yang memberi kesembuhan sempurna atau kesembuhan secara total jiwa, roh, dan tubuh. Itulah yang dimiliki dan dilakukan oleh perwira dari Kapernaum ini. Dalam Amsal 3 ayat 5-8 ada 3 hal yang penting yang kita bisa ambil di sini. Pertama, dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia mempunyai faith, iman yang sejati, yang tidak pernah ditemukan di antara orang Israel, kata Yesus. Dan kedua, perwira di Kapernaum ini, dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Iman yang bekerja, bukan hanya iman yang semu, tapi iman yang bekerja. Dia dikenal peduli sesama manusia, peduli semua orang, peduli bangsa yang lain. Itulah yang terjadi. Dan dia dikatakan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Artinya dia setia dalam segala hal. Dia faithful, setia. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Itulah yang menyembuhkan jiwamu. Itulah yang membawa kesembuhan fisik. Dan itulah yang membawa keselamatan jiwa yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memerlukan doa iman untuk kesembuhan tubuh dan keselamatan jiwa. Itulah kesembuhan dan keselamatan itu adalah yang dimintakan oleh Nabi Yeremia. Yeremia 17 ayat 14 disebutkan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Dia memuji akan Tuhan. Dan biarlah kita juga memuji akan Tuhan. Hanya dialah, hanya engkaulah, hanya Tuhanlah kepujian kita. Karena dia menyembuhkan segala macam penyakit. Dia memberikan keselamatan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Segala kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena kesembuhan dan keselamatan yang dia berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus mempercayai Trinitas yang ada di surga. Yang selalu siap melayani. Dia selalu online dan menerima setiap permohonan. Kita melihat bagaimana dengan spontan dia menjawab, saya akan pergi ke rumahmu. Dia katakan kepada perwira. Dengan spontan karena dia selalu peduli. Dan ada 3 yang menjadi saksi di surga. Yang memberi kesembuhan dan keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Allah Bapa, Firman Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan dan janji. Dia akan kembali. Namun dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Jadi mereka bertugas saat ini. Roh Suci sedang mengerjakan
pertolongan, penyertaan kepada semua manusia untuk selama-lamanya. Sementara kita menunggu Yesus akan datang dari surga, menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia atau Roh Suci kepadamu. Dan kalau ia datang, Roh Suci itu akan menginsafkan dunia akan dosa-dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghukuman atau penghakiman. Bukankah saudara-saudaraku, sekarang ini kita sedang menyaksikan penghukuman yang terjadi di seluruh dunia ini dengan adanya pandemi virus corona? Oleh karena itu saudaraku, kita harus insaf. Apa artinya ini? Memperingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak lama akan datang dan kita perlu berharap kepadanya. Kita harus memiliki iman yang sejati seperti iman dari perwira di Kapernaum ini. Saudara-saudaraku, Roh Suci menginsafkan kita tentang dosa-dosa yang ada pada kita. Kita melihat diri kita sendiri, kita bertobat, kita memiliki iman yang sejati supaya kita tahu kebenaran firman Allah yang penuh kuasa. Karena kuasa itu ada di dalam Yesus. Dikatakan dalam tulisan Matius pasal 28, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik surga maupun di bumi. Itulah sebabnya kita diutus untuk menyatakan firman ini. Yesus Kristus, firman, sabda yang telah menyelamatkan manusia dan telah memberikan firman-Nya untuk menjadi pegangan bagi kita hidup di akhir zaman ini. Saudara-saudaraku, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Itu janji Tuhan. Mari kita selalu berharap kepadanya. Baik kita untuk kesembuhan rohani maupun kesembuhan jasmani, hanya di dalam nama Yesus. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua terjadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Himbauan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Untuk memiliki iman yang sejati sama seperti perwira dari Kapernaum ini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percayakah saudara dalam nama Yesus Kristus segala sesuatu terjadi? Inilah yang kita yakini. Percayalah dia selalu melayani kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu memperhatikan umat-umatnya, bangsa-bangsa lain. Dia sangat mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini diberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menerima Yesus dan firman-Nya, sabdanya sebagaimana yang dilakukan dan diterima oleh perwira dari Kapernaum ini. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia percaya akan firman-Nya. Dia percaya dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah sabda. Dia adalah firman Allah. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Hanya sepatah kata dari Yesus yang kita percaya. Firman-Nya, sabdanya adalah sabda Allah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menerima dia dan melakukan kehendak-Nya, dan kita bersedia untuk kedatangannya. Mudah-mudahan pada waktu Yesus datang kali kedua, kita telah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang kecewa, tapi semua kita diterima masuk di dalam kerajaan Tuhan. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.